warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluna Ramadhani. Saya siswa kelas 4 dari SDN Karang 3. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng tentang dua hewan yang hobinya bukan tidur, bukan belajar, tapi berkelahi. Mereka adalah hiu sura, hai aku sura, dan buaya baya, hai aku baya. Kira-kira kenapa ya mereka berkelahi? Yuk kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu sura dan buaya baya yang tinggal berdampingan. Karena keduanya sering berkelahi memperebutkan makanan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan harus berkelahi denganmu, baya. Aku juga bosan, sura. Bagaimana ya supaya kita tidak berkelahi lagi? Mendengar itu, sura pun berpikir panjang. Bagaimana jika kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua? Aku akan menguasai air dan hanya boleh mencari mangsa di air. Lalu kamu akan menguasai daerah darat dan hanya boleh mencari mangsa di darat. Baiklah, aku setuju dengan ucapanmu. Sejak saat itu, perjanjian antara hiu sura dan buaya baya pun terbentuk. Hiu sura akan berburu di air, lalu buaya akan berburu di daratan. Namun, pada suatu ketika, hiu sura justru melanggar kesepakatan mereka sendiri. Hiu sura malah mencari mangsa di sungai secara diam-diam supaya buaya tidak mengetahui perilakunya. Tapi tetap saja buaya pun akhirnya mengetahui. Hei sura, berani-beraninya kamu melanggar kesepakatan kita. Kenapa kamu berani ke daerah kekuasaanku? Melanggar kesepakatan? Bukankah sungai itu air? Dan aku jelas-jelas adalah penguasa air. Apa? Sungai itu berada di darat, sedangkan tempatmu itu di laut. Berarti sungai adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tapi juga air sungai. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh itu, sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertarungan sengit antara hiu sura dan buaya baya pun kembali terjadi. Aduh, siripku sakit. Aduh, ekorku sakit. Dalam pertarungan dahsyat ini, pangkal ekor sebelah kanan baya tergigit hingga terpaksa bengkok ke arah kiri. Sementara ekor sura juga tergigit hingga nyaris putus. Sura pun kembali ke lautan. Baya berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya. Menurut sebagian orang, pertarungan antara hiu sura dan buaya baya begitu berkesan, sehingga dijadikan nama dan lambang kota Surabaya. Nah teman-teman, pesan moralnya adalah kalau membuat perjanjian harus ditepati ya, dan jangan serakah ya teman-teman. Nanti kita bisa jadi rugi sendiri seperti sura dan baya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng pada hari ini. Semoga kita tidak menjadi sura dan baya versi rebutan jajan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.